Dengan menumpang kapal dagang milik saudagar keturunan Arab Melayu bernama Ahmad Mubasyarah et-Tawalud, Abdul Jalil pergi menuju kota pelabuhan Basrah untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Baghdad. Menurut pembicaraan sejumlah orang yang dikenalnya di Malaka, ia beroleh kabar bahwa di Basrah dan Baghdad terdapat banyak ulama masyhur yang memiliki kedalaman ilmu ruhani, bahkan di antaranya terdapat wali-wali keramat. Berangkat dari kehausan akan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan jalan mencari Tuhan, maka ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Malaka. Ahmad Mubasyarah et-Tawalud adalah laki-laki gagah berusia sekitar 45 tahun. Kulitnya coklat kemerahan, hidungnya mancung, kumisnya lebat, sekepal janggut dibiarkan menggantung di dagunya. Matanya yang lebar dan bening mengesankan bahwa dia orang yang polos dan cerdas. Dia selalu tersenyum kepada siapa saja yang diajaknya berbicara. Sejak pertama kali berkenalan dengan Abdul Jalil, Ahmad et-Tawalud sudah menaruh simpati. Dia yang sudah memiliki pengalaman puluhan tahun sebagai saudagar menangkap semacam kepolosan dan kejujuran bahkan kenaifan Abdul Jalil dalam berniaga. Itu sebabnya, di sela-sela waktu senggangnya berniaga dia menyempatkan diri berbincang-bincang tentang berbagai hal dengan Abdul Jalil. Lantaran itu, mereka berdua menjadi akrab. Dari berbagai perbincangan dan tukar pendapat terutama yang berkaitan dengan masalah agama, Ahmad et-Tawalud merasa tertarik dengan pandangan-pandangan Abdul Jalil yang sering dianggapnya aneh dan sulit dipahami. Namun, dia yakin bahwa Abdul Jalil adalah orang yang tulus dan pantang menyerah. Itu sebabnya, dia berharap Abdul Jalil akan beroleh cakrawala baru setibanya di Basrah dan Baghdad. Di sepanjang perjalanan Abdul Jalil berbincang tentang perniagaan, saudagar-saudagar nakal, pelabuhan-pelabuhan besar, agama, ulama-ulama besar di Basrah dan Baghdad, bahkan tentang hal-hal yang bersifat pribadi seperti nama diri. Abdul Jalil mengaku sejak awal perkenalan ia sudah sangat tertarik dengan nama Ahmad Mubasyarah et-Tawalud. Nama itu menurutnya seperti tidak lazim digunakan orang. Selama ini saya merasa tidak pantas menanyakan soal nama Tuan. Namun, sekarang saya beranikan diri karena tidak dapat lagi menahan rasa ingin tahu saya. Ahmad et-Tawalud sambil tersenyum menjelaskan bahwa nama itu pemberian kakeknya, Syekh Ahmad Tauhid Al-Af, Al-Bin Abdul Muqdi Al-Baghdadi, yang lazim disebut Syekh Abdul Muqdi Al-Baghdadi. Kakeknya merupakan guru ruhani yang tinggal di pinggiran kota Baghdad. Sekalipun bukan ulama termasyhur, ia memiliki cukup banyak pengikut. Sampai sekarang makam beliau masih banyak yang menziarahi. Nama beliau Ahmad Tauhid Al-Af, Al-Abdul Muqdi Al-Baghdadi, kata Abdul Jalil penasaran. Aneh juga kedengarannya, namun, rasanya nama kakek Tuan berkaitan dengan nama Tuan. Benarlah apa yang Tuan katakan itu, kata Ahmad et-Tawalud. Nama saya memang berkaitan dengan nama kakek saya. Sepekan sebelum ia wafat, saat usia saya 40 tahun, ia menjelaskan arti nama saya sekaligus kaitannya dengan namanya. Apakah nama Tuan dan nama kakek Tuan berkaitan dengan pengesaan Allah? Tauhid, tepat begitu, Tuan Abdul Jalil. Menurut kakek, nama beliau mengandung makna keesaan Allah. Maksudnya, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pada hakikat adalah af'al, perbuatan Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikat adalah dari Allah. Jadi, keliru dan sesat pandangan yang mengatakan bahwa yang baik dari Allah dan yang buruk dari selain Allah, jelasnya. Makna keesaan Allah pada nama kakek dijabarkan di dalam namaku, yakni Mubasyarah terpadu, dan et-Tawalud terlahir, lanjutnya. Maknanya, Allah harus dipahami dari dalam dan dari luar diri. Saat manusia menggoreskan pena, misalnya, disitulah terjadi perpaduan dua kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluknya, yakni kemampuan kodrati gerak tangan dan kemampuan kodrati gerak pena. Disitulah berlaku dalil, wa Allahu halakakum wa ma ta'malun, yang bermakna, Allah yang menciptakan engkau dan segala apa yang engkau perbuat. Qs.
Asy-Syafa'at 96. Inilah makna mubasyarah. Sedangkan at-tawalud adalah perbuatan yang terlahir, semisal saya melempar batu. Batu yang terlempar dari tangan saya adalah berdasar kemampuan kodrati gerak tangan saya. Disitulah berlaku dalil wa maramaita isramaita walakina Allah harama, yang bermakna, bukanlah engkau yang melempar, melainkan Allah jua yang melempar ketika engkau melempar qs. Al-Anfal 17. Itulah yang dinamakan at-tawalud. Namun, baik mubasyarah maupun at-tawalud pada hakikat adalah satu, yakni af'al Allah, di mana berlaku dalil la haula wala quwata illa billahi al-aliyyi al-azhimi. Maknanya, tiada daya dan kekuatan melainkan daya dan kekuatan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Rasulullah dalam sebuah hadits diriwayatkan bersabda, la tataharraku zaratun illa biizni Allahi, yang bermakna tidak bergerak satu zarah pun melainkan atas izin Allah. Mendalam sekali makna nama Tuan dan kakek Tuan, kata Abdul Jalil menarik napas berat, kakek Tuan pastilah seorang sufi agung yang sudah mencapai makam wahdat al-af'al. Tuan Abdul Jalil, karena saya sudah terlanjur dididik menjadi saudagar oleh ayah saya, maka saya tidak banyak mengetahui seluk-beluk keilmuan yang didalami kakek saya. Namun, satu hal dari fatwa beliau yang selalu saya jadikan pegangan hidup, yaitu dalam keadaan apa saja, baik suka maupun duka, saya harus senantiasa meneguhkan keyakinan bahwa semua itu adalah perbuatan yang dikehendakinya. Karena itu, saya selalu disuruh meniru doa Rasulullah, yakni, Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang datang darimu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma halakta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang Engkau ciptakan. Di sini berlaku dalil kul kulun min indi Allahi. Artinya, katakan hai Muhammad segala-galanya adalah dari sisi Allah. Qs. An-Nisa 78. Perbincangan dengan Ahmad at-Tawalud telah menambah cakrawala baru bagi pemahaman Abdul Jalil terhadap keesaan af'al Allah. Perasaan dan akal budinya menerima secara utuh kebenaran yang terungkap dari perbincangan itu, yakni setiap gerak dari segala peristiwa yang tergelar di alam semesta, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat pada hakikat adalah af'al Allah. Namun, jauh di kedalaman jiwanya masih terlintas hasrat untuk mengetahui sekaligus merasakan secara nyata bagaimanakah af'al Allah berlangsung. Langit hitam dipenuhi sejuta bintang bertaburan laksana permata ketika Abdul Jalil duduk di anjungan mendengarkan debur ombak menghantam lambung kapal dan desau angin menerpa layar. Ia merenungkan berbagai hal sehubungan dengan perbincangannya bersama Ahmad at-Tawalud. Bagaikan ular keluar dari kelongsong kulitnya, demikianlah ia mengalami kesadaran baru, menguak hijab gaib ilahi dalam kaitan dengan nama-nama. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba saja Abdul Jalil merasakan kesadaran baru menyingsing dari cakrawala jiwanya saat merenungkan keberadaan langit, bintang gemintang, laut, kapal, layar, perbincangan dengan Ahmad at-Tawalud, Bandar Malaka, Palembang, Caruban, Pakuan, orang-orang yang dikenalnya, dan dirinya sendiri. Ia menangkap makna bahwa segala apa yang telah dilihat dan dikenalnya selama ini pada hakikat adalah tidak ada. Semua yang maujud menjadi ada karena memiliki nama. Dan, nama-nama itu sendiri, jika dicari akarnya justru tidak ada. Nama-nama ada karena disepakati ada. Tentang Nagari Galuh, misalnya. Jika dicari benar di manakah tempat yang bernama Galuh, pastilah tidak ada. Yang ada hanyalah kumpulan desa dan kota seperti Caruban, Pasambangan, Babadan, Giri Amparang Jati, Kawali, Raja Galuh, Palimanan, Sindang Laut, Tegal Alang-alang, Gegesik, dan Talaga. Desa-desa dan kota-kota itu pun jika dicari letak pastinya juga tidak akan ada. Yang ada hanyalah kumpulan rumah, bangunan, pasar, kedai perniagaan. Begitu juga dengan rumah, bangunan, pasar, dan kedai sesungguhnya hanya nama karena yang disebut rumah,
bangunan, pasar, dan kedai adalah kumpulan dari bagian yang disebut pintu, jendela, kusen, atap, genteng, usuk, dan reng. Ia merenungkan pula tentang keberadaan kapal yang ditumpanginya. Ternyata ia tidak menemukan satu pun tempat di kapal itu yang bernama kapal. Kapal menjadi ada karena ia terdiri atas bagian-bagian, yakni lambung, geladak, tiang, layar, anjungan, kemudi, jangkar, dan tali. Layar pun jika direnungkan ternyata tidak ada. Layar ada karena sebutan. Sejatinya, layar ada karena terbentuk dari tiang, kain, dan tali temali. Kain layar pun hakikat tidak ada, yang ada adalah jalinan benang. Benang pun kalau diurai adalah kumpulan serat. Ia kemudian merenungkan keberadaan dirinya, seorang manusia yang disebut dengan nama Abdul Jalil. Di manakah Abdul Jalil yang sejati bersemayam? Fakta menunjukkan bahwa yang ada pada tubuh fisiknya tidak ada yang bernama Abdul Jalil. Yang ada adalah kumpulan dari tangan, kaki, kepala, dada, perut, bahu, dan pinggang. Kepala pun pada hakikat tidak ada karena yang ada adalah bagian-bagian dari kepala yang disebut kening, telinga, mata, mulut, hidung, dagu, rahang, gigi, rambut, alis, kumis, janggut, dan sebagainya. Lalu, di bagian tubuh manakah Abdul Jalil berada? Demikianlah, menurut perenungannya, bahwa segala sesuatu yang tergelar di alam semesta ini pada dasarnya hanya nama-nama yang disepakati keberadaannya, meski hakikat sejatinya nama-nama itu ada karena disepakati ada.